Di sini saya akan membahas tentang teologi feminisme. Teologi feminisme adalah sebuah gerakan teologi yang memperjuangkan keadilan sosial bagi perempuan dalam konteks agama Kristen. Feminisme dapat dikatakan sebagai sebuah pemahaman atau sebuah paradigma atau sebuah pergerakan kebudayaan tentang keadilan berbasis gender. Feminisme adalah pola pikir yang menentang kesetaraan gender yang diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satunya yang paling besar adalah budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya yang selalu menganggungkan laki-laki di atas segala-galanya. Patriarki ini juga berupaya yang membuat tradisi dan keyakinan bahwa perempuan selalu di bawah laki-laki. Feminisme adalah gerakan sosial alat analisis dan ilmu pengetahuan untuk kesetaraan perempuan. Terdapat 5 aliran pemikiran feminisme. Yang pertama, feminisme liberal. Feminisme ini yang tidak bisa dipisahkan dari pemikiran liberalisme. Liberalisme adalah ideologi tentang kebebasan. Ideologi ini berkembang di Eropa pada abad ke-17, terinspirasi oleh revolusi Prancis sendiri, memberi dampak pada perkembangannya ilmu pengetahuan, teknologi yang nantinya mendorongnya, dan adanya revolusi industri di Inggris dan budaya Eropa lainnya. Masalahnya, perkembangan industri dan kebebasan individual ternyata hanya menguntungkan kelas atas atau biasa disebut sebagai kaum borjuis, dan mereka mengeksploitasi orang kelas bawah yang biasa disebut proletariat. Jadi liberalisme menjadi akar dari kapitalisme, dan kapitalisme menyebabkan jurang kemiskinan. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Feminisme liberal menekankan bahwa kebebasan individual dan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki berfokus pada perubahan hukum dan kebijakan untuk menghilangkan diskriminasi. Yang kedua, feminisme Marxis atau biasa disebut feminisme sosialis. Feminisme Marxis meyakini bahwa industri dan kapitalisme hanya mengeksploitasi tenaga wanita tanpa imbalan setimpal. Logikanya seperti ini, tanpa imbalan setimpal. Ini karena perempuan dianggap lemah, hanya diberikan pekerjaan yang ringan, dan karena diberi pekerjaan ringan, maka perempuan juga diberi bayaran yang rendah. Intinya, perempuan hanya diberikan objek eksploitasi tanpa dihargai. Selalu ada relevansi atau hubungan antara kapitalisme dan patriarki. Feminisme Marxis menganggap bahwa penindasan perempuan dalam konteks kapitalisme menekankan hubungan antara kelas sosial dan gender. Yang ketiga itu feminisme radikal. Feminisme radikal ini berfokus pada tubuh dan seksualitas perempuan. Feminisme radikal mencoba memberi wawasan bahwa perempuan tidak boleh berpikir bahwa kecantikan, keseksian justru membicarakan mereka sebagai objek seksual laki-laki. Feminisme juga
Feminisme radikal juga ini menganggap patriarki sebagai sumber penindasan, berjuang untuk perubahan mendalam struktur sosial dan budaya. Yang keempat yaitu feminisme sosialis. Feminisme sosialis menggabungkan ide-ide feminisme radikal dan Marxis, berfokus pada pembebasan perempuan melalui perubahan sosial yang lebih luas. Yang kelima adalah feminisme postmodern. Feminisme postmodern adalah dasar perlakuan tidak adil terhadap perempuan dengan deskonstruksinya. Artinya, bagi mereka tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Ketiadaan mereka sekaligus menghilangkan kuasa atas perempuan. Perempuan memiliki sifat laki-laki dan sebaliknya laki-laki memiliki sifat perempuan. Jadi tidak ada ketiadaan perbedaan kuat antara laki-laki dan perempuan. Mereka menciptakan kekacauan pada definisi laki-laki dan perempuan untuk menghilangkan ketidakadilan adalah ciri khas dari feminisme postmodern. Feminisme postmodern menolak pandangan absolut dan menyuarakan pemahaman yang lebih kompleks tentang identitas dan seksualitas. Di sini saya akan membahas tentang feminisme radikal kultural. Feminisme radikal kultural ini berfokus atau memiliki fokus pada urusan budaya yang terkait penindasan perempuan. Misalnya perempuan bukan hanya tukang masak, cuci piring, dan lain sebagainya. Perempuan bukan cuman di dapur. Di sisi lain, feminisme radikal libertarian berfokus pada urusan hak asasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Misalnya hak bersuara di politik, terlibat dalam kegiatan sosial dan lainnya. Keduanya jika secara radikal berpikir bahwa justru perempuan memiliki keunggulan dan lebih tangguh daripada laki-laki. Dan mereka berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa laki-laki. Eksistensialisme itu sendiri adalah filsafat tentang kebebasan dan orisinalitas diri. Bagi Papua, perempuan harus jadi otentensius. Perempuan bukan hanya objek bagi laki-laki. Perempuan harus ada untuk dirinya sendiri. Perempuan juga harus mampu menjadi dirinya sendiri, baik secara biologis, sosial, budaya, dan apapun itu. Itu disebut sebagai feminisme eksistensialisme. Berikut feminisme psikoanalisis. Feminisme psikoanalisis sederhananya memiliki bahwa masalah perempuan itu sangat berkaitan erat dengan kondisinya, dengan fisiologisnya. Budaya patriarki membentuk psikis perempuan menjadi psikis yang lemah, impior, dan sangat bergantungan pada laki-laki. Tapi hal yang perlu diingat adalah bahwa psikologi manusia itu sebenarnya
terbentuk secara konstruksi dari lingkungan, mulai bahasa, budaya, simbol-simbol sampai aturan, mulai urusan nama, pakaian, hobi dan aktivitas lainnya. Semua urusan perempuan selalu ada yang mengatur. Sementara laki-laki itu cenderung lebih bebas. Jadi itu mengapa perempuan tidak itu sangat tertekan batinnya. Mengapa perempuan sangat emosional? Itu disebabkan oleh alam sadarnya yang sangat berkenkangan oleh budaya patriarki. Di sini saya akan membahas ekofeminisme. Ekofeminisme ini adalah gerakan yang menggabungkan kritik terhadap perusakan alam dengan kesetaraan perempuan. Bagaimana alam memberikan kehidupan sama dengan perempuan memberi kelahiran, manusia merusak alam dengan mengeksploitasinya, sama sebagai laki-laki merusak kehidupan perempuan dengan mengeksploitasinya. Selain itu, ekofeminisme juga mengaitkan antara simbol-simbol yang ada di budaya dan yang ada di dunia ini, dan mengaitkannya dengan masalah perempuan, seperti ada simbol bumi dikaitkan dengan perempuan, seperti ada simbol bumi dikaitkan dengan perempuan. Laut adalah seperti ada simbol yang mengaitkan perempuan dikaitkan dengan bumi, sementara laki-laki dikaitkan dengan matahari. Laut adalah tempat demi cinta dilahirkan, sehingga kapal bisa diberi nama feminisme, bulan feminis, dan banyak sekali simbol-simbol lainnya. Jadi bisa dikatakan ekofeminisme itu ada kaitannya antara alam dan perempuan, dan bagaimana alam dan perempuan memberikan kehidupan, sementara manusia atau itu merusaknya dan mengeksploitasinya. Selain itu, feminisme multikultural atau biasa disebut sebagai feminisme global. Mereka menyuarakan pengalaman berbeda dari tubuh dan negara yang berbeda, bahwa dasar pengetahuan feminisme adalah pengalaman perempuan dan masalah perbedaan. Feminisme liberal dan radikal. Feminisme liberal menekankan kesetaraan hak dan peluang antara perempuan dan laki-laki dalam ranah hukum, politik, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengubah kebijakan yang diskriminatif tanpa merombak sistem sosial secara keseluruhan. Feminisme radikal memandang patriarki sebagai akar penindasan perempuan dan berusaha membongkar seluruh sistem patriarki. Ini mencangkup kritik terhadap institusi sosial yang dianggap menindas seperti keluarga dan agama. Pendekatan liberal dan radikal. Feminisme liberal menggunakan strategi reformis, berfokus pada perubahan kebijakan dan pengakuan hak-hak sivil. Feminisme radikal. Feminisme radikal mengusulkan
perubahan mendalam dalam struktur sosial dan budaya. Percaya bahwa perubahan tidak dapat dicapai hanya melalui reformasi hukum. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan dan kata-kata, mohon dimaafkan.